teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 44. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Pada episode kali ini, aku akan membagi tips and trick gimana sih caranya untuk kita menanggulangi atau menangani masalah kulit belang selepas masa remisi atau sedang menuju ke masa remisi. Pastikan banyak nih teman-teman juga yang merasakan kulit aku kok belang-belang ya, padahal ini sudah masuk ke masa remisi, tapi kok gimana ya caranya untuk menghilangkannya. Jadi yang penasaran dan sekarang nih sedang mengalami hal tersebut, jangan di skip video aku ya, nonton terus sampai habis. Untuk gangguan pigmentasi kulit sebenarnya tuh ada dua. Yang pertama tuh namanya hiperpigmentasi dan hipopigmentasi. Kalau untuk hiperpigmentasi itu adalah gangguan pigmentasi kulit yang menyebabkan kulit manusia tersebut menjadi lebih terang. Tapi kebalikannya, kalau untuk hipopigmentasi itu adalah gangguan pigmentasi kulit yang menyebabkan kulit manusia tersebut menjadi lebih gelap. Nah, kalau lebih gelap ini bisa juga dia jadi lebih kecoklatan atau mungkin keabuan dan juga kehitaman. Kok bisa sih Audi terjadi hiperpigmentasi dan juga hipopigmentasi pada seseorang? Nah, sebenarnya guys, pada saat tubuh kita ini meradang, ada sel yang tidak berfungsi atau rusak dalam tubuh kita. Sel tersebut itu dinamakan sel melanosit. Nah, apa sih sel melanosit? Sel melanosit itu adalah sel penghasil melanin yang berada di lapisan bawah epidermis kulit. Tugasnya apa nih si sel melanosit ini? Tugas utamanya dia itu untuk mengatur warna kulit kita. Jadi kita bisa bilang secara singkatnya adalah pada saat kita sudah masuk ke masa penyembuhan, jadi kan pada awalnya kita kan radang gitu kan, mungkin jerawatan atau mungkin psoriasis atau mungkin radang-radang yang lainnya terjadi dalam tubuh kita, dan ketika kita sudah masuk ke masa penyembuhan ini, si sel melanin ini menghasilkan lebih banyak sel lagi, dan itulah yang mengapa akhirnya terjadi pigmen berlebihan di tubuh kita. Terus juga si sel melanosit ini juga termasuk bagian dari sistem imun dan dianggap sebagai sel imun. Jadi memang nggak kaget kalau misalnya memang setelah kita tuh masuk ke masa penyembuhan, itu tuh terkadang kulit yang bekas-bekas radang kita ini akan menjadi mungkin lebih terang atau mungkin jadi jauh lebih gelap gitu. Aku bakal taruh beberapa foto aku juga ya, atau kalau emang enggak, kalian bisa juga scroll off video-video aku yang lama-lama itu. Aku beberapa juga ada sih yang aku kulitnya belang-belang putih-putih gitu. Nah, itu adalah hiperpigmentasi, jadi emang putih-putih. Cuman gak jarang juga nih sahabat psoriasis yang curhat ke aku, iya Audi, aku bukan yang putih-putih tapi aku malah yang hitam-hitam. Nah, hari ini aku juga bakal nih kasih tips and triknya gimana sih untuk menanggulangi masalah ini. Sekarang untuk mengatasinya, sebenarnya ini tuh untuk hiperpigmentasi dan juga hipopigmentasi, kalau buat aku sendiri sih bukan sesuatu hal yang besar. Soalnya kan memang hal yang lebih besar itu adalah si psoriasisnya itu kan. Tapi sekarang kan kita sudah berhasil nih masuk ke masa remisi. Jadi sebenarnya ini tuh hanya proses tambahan aja lah untuk kita akhirnya benar-benar bersih lagi kulitnya dan mulus seperti sedia kala gitu. Buat yang kalian bisa lakukan, yang pertama itu adalah rajin berjemur di pagi hari. Jadi aku sering banget nih berbagi juga di Instagram aku, kasih ke teman-teman kalau misalnya berjemur di pagi hari itu tuh bagus banget buat tubuh kita dan juga buat imunitas kita. Tapi berjemurnya ini harus tahu waktunya. Jadi emang gak bisa sembarangan waktu. Jadi memang ada waktu-waktu yang dianjurkan oleh dokter atau para ahli gitu ya, memang cocok dan bagus untuk manusia berjemur. Nah, waktu yang terbagus dari yang aku research itu adalah pukul 9 sampai 10 pagi. Karena pada saat pukul 9 dan 10 pagi itu indeks UV di luar itu tuh tergolong rendah gitu. Jadi memang jauh lebih aman. Kalau kalian mau berjemur di atas jam 10, misalnya jam 10 ke atas, itu indeks UV di luar itu tuh jauh lebih tinggi. Jadi memang kurang disarankan sih. Memang disarankan itu untuk berjemurnya jam 9 sampai dengan jam 10 karena indeks UV-nya jauh lebih rendah. Terus pada saat kalian berjemur itu jangan lupa juga untuk selalu pakai SPF atau pakai yang namanya sunblock atau sunscreen. Jadi kalian bisa aja applyin di seluruh badan, di muka, di tangan, kaki, intinya semua area-area yang memang kalian ingin terkenakan si matahari, sebisa mungkin itu harus diberikan yang namanya sunblock atau sunscreen ini, karena memang matahari bagus ya, cuman kalau misalnya kita terlalu lama menyinari
tubuh kita atau kulit kita dengan matahari tanpa perlindungan tertentu, yang aku baca itu kita bisa juga rentan terkena yang namanya kanker kulit. Jadi hati-hati ya guys. Jadi memang harus sih sunscreen, sunblock gitu-gitu kan juga harganya juga terjangkau juga di drugstore, di toko obat. Jadi bisa aja kalian beli di sana, mungkin Watson, Guardian atau yang lain-lainnya gitu. Terus juga kalau misalnya lagi berjemur nih, jangan lupa untuk terus minum air. Sebenarnya ini ya untuk kestabilan aja sih, karena kita kan lagi berjemur terus kan mungkin takutnya dehidrasi segala macam karena kan terpapar sinar matahari yang cukup lama. Kalian bisa juga sambil berjemur sambil tetap minum air, jadi supaya tetap terdehidrasi kulitnya, tubuhnya gitu. Terus hal yang lainnya lagi yang kalian perlu tahu nih dari berjemur, bagusnya itu adalah berjemur ini juga bisa membantu kita untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Jadi memang selain kita bisa menyembuhkan atau perlahan itu membuat si hiperpigmentasi atau hipopigmentasi kita menjadi lebih baik, kita juga bisa meningkatkan imun kita. Karena kan yang kita tahu sebagai penderita psoriasis itu imunitas kita kan memang rendah ya, jadi memang bagus banget nih untuk kita berjemur juga untuk meningkatkan lagi imunitas dalam tubuh kita. Untuk yang kedua itu bisa mempergunakan produk-produk tertentu. Produk-produk ini contohnya apa? Kalau untuk aku sih aku selalu nggak pernah lepas dari yang namanya Nivea Soft. Mungkin ada beberapa orang yang cerita aku nggak cocok pakai Nivea Soft, aku langsung jadi begini, jadi begitu, jadi jerawatan. Tapi kalau aku sih untungnya tidak ada sesuatu hal yang merugikan atau bagaimana, dan selalu cocok. Jadi kalau buat teman-teman juga yang memang cocok, terus aja dilanjutin Nivea Soft-nya. Karena sebenarnya Nivea Soft tuh kalau emang kalian agak jarang-jarang berjemur juga dia bisa loh untuk menyembuhkan atau membantu mempercepat proses kembalinya atau regenerasi kulit kita lagi gitu. Karena jujur sebenarnya aku juga agak-agak jarang berjemur sih kalau di compare sama sahabat-sahabat psoriasis yang lainnya. Aku tuh termasuk yang agak jarang-jarang berjemur, tapi aku nggak pernah copot pakai yang namanya Nivea Soft. Jadi setiap hari itu aku selalu pakai gitu. Mungkin karena itu juga akhirnya aku bisa lagi nih mencapai kulit aku yang sebenarnya, walaupun memang prosesnya akan jauh lebih lama karena aku tidak melakukan proses penjemuran. Selain itu juga kalian bisa coba produk-produk skincare seperti vitamin C atau niacinamide. Kenapa vitamin C dan juga niacinamide? Karena kalau untuk vitamin C itu dia itu tuh bertugas untuk menyamarkan dan mencerahkan kulit kita. Nah, kalau untuk niacinamide itu tuh bagus untuk memperbaiki dan juga memperbaiki skin barrier dan menyamarkan bekas-bekas yang tadi udah aku sebutin itu. Jadi yang kayak belang-belangnya itu dengan kita pakai niacinamide itu akan lebih bagus lagi untuk mempercepat prosesnya gitu. Dan sekarang yang aku lihat-lihat ya skincare lokal kita tuh juga udah banyak banget variannya, dan banyak banget juga yang sudah mengeluarkan produk-produk yang mengandung vitamin C dalamnya, terus juga niacinamide. Nah, tapi harus watch out lagi nih sama ingredientsnya, karena ada beberapa brand juga yang aku lihat mereka memang mengeluarkan niacinamide sama vitamin C, tapi mereka tuh nggak alcohol free mungkin, terus mereka juga nggak fragrance free. Sedangkan yang kita tahu kan kita sebagai orang yang kena psoriasis ini kan kulitnya agak-agak sensitif ya, jadi memang harus lebih berhati-hati lagi. Kalau buat aku juga pakai nih si niacinamide serum gitu, aku pakai dari The Ordinary karena memang dia itu bagus banget untuk kulit sensitif, dan dia juga nggak ada fragrance-nya, dia juga nggak ada alkoholnya, jadi memang aman banget. Tapi kalau emang mau produk lokal aku kurang pasti sih, tapi nanti kalau sahabat psoriasis tahu produk apa aja yang bagus, boleh juga bantu ya, tulis di kolom komentar di bawah untuk teman-teman yang lainnya. Dan si vitamin C dan juga niacinamide ini kalian bisa pakai secara bersamaan, karena kan memang vitamin C ini bahannya aktif dan dia tidak bisa dicampur dengan beberapa produk skincare lainnya kan. Cuman kalau si vitamin C dengan niacinamide mereka bisa bersatu gitu, jadi memang gak masalah kalau emang kalian mau pakai serum dari vitamin C dan niacinamide secara bersamaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu juga kalian bisa mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebenarnya ini tuh basic aja sih, kayak klasik aja, orang-orang selalu bilang hidup sehat tuh harus banyak-banyak makan sayur, makan buah, dan itu benar, dan juga minum air putih. Jadi memang perkaya lagi tubuh kalian itu dengan banyak sayur-sayuran dan banyak buah-buahan. Buah sayur-sayurannya sendiri sebenarnya
kalian bisa juga makan sayuran-sayuran yang warnanya gelap kayak video aku yang sebelumnya, kan aku juga sempat bahas tuh caranya gimana untuk menanggulangi nih sakit psoriasis kita supaya kita bisa lama di masa remisi dan segala macamnya. Jadi kalian bisa juga makan makanan sayur-sayuran yang berwarna gelap kayak misalnya brokoli, terus juga kale, terus juga cauliflower, bayam, itu kan kayak gampang banget dicarinya. Terus juga buah-buahan juga bisa kalian makan juga kayak strawberry, blueberry, dan segala macamnya. Jadi ya hidup tuh emang harus balance juga, yang masuk dan yang keluar kan. Jadi memang perawatan memang dari luar mungkin kita bisa pakai obat ini itu, cuma kalau dalamnya tetap rusak, kalau menurut aku sih nggak bakal ada hasilnya. Itu memang harus dari luar dan juga dari dalam kita benerin dan juga beresinnya. Yang selanjutnya, yang nomor 4, tips aku adalah sabar. Itu sih yang bisa aku bilang, soalnya memang ya, seperti yang tadi aku bilang lagi, si hiperpigmentasi atau hipopigmentasi ini bukan sesuatu hal yang kita harus khawatirkan banget, malah justru ini hanyalah ya udah, ini proses aja menuju masa kesembuhan kita gitu. Sebenarnya kan yang benar-benar mesti kita takutin banget kan psoriasisnya kan, radang psoriasisnya. Cuma ketika kita sudah bisa melewati masa tersebut, kalau menurut aku kita udah oke gitu, karena kita sudah free dari beban radang psoriasis. Sekarang kan tinggal gimana untuk menghilangkan si hiperpigmentasi dan juga hipopigmentasinya. Jadi saran aku yang selalu aku bilang selalu adalah bersabar, nikmati prosesnya. Karena kalau emang kita terlalu instan juga nanti dia akan kembali lagi juga dengan instan. Cuma kalau kita bisa berproses dan bisa bersabar, bisa legowo gitu, nanti juga dia juga pas kembali lagi itu juga tidak akan kayak buru-buru gitu, karena memang kita juga sabar proses pelan-pelan untuk akhirnya sampai lagi ke masa dimana kita tubuhnya benar-benar kulitnya tuh sama lagi, warnanya rata lagi gitu. Yang nggak tahu atau yang lupa atau yang penonton lama, pasti kalian tahu kalau misalnya aku dulu juga sempat share tentang journey aku yang kulit belang-belang itu. Aku menghabiskan waktu kurang lebih 7, 8, 9 bulanan kayak baru bener-bener kulit aku tuh kembali lagi. Ini aja kan kalau emang kalian lihat di kamera ya mungkin kelihatannya Audi udah sama lagi gitu sebenarnya, tapi kalau ada di bagian-bagian tertentu tuh yang memang secara kasat mata nggak bisa lihat, cuma kalau aku lagi ngaca yang deket banget tuh bisa kelihatan memang masih ada belang-belangnya. Dan pada saat itu tuh aku belangnya lebih parah lagi, bener-bener kayak bentol-bentol putih-putih, nggak rata sama sekali, dan itu membutuhkan aku waktu 9 bulan. Jadi kuncinya adalah bersabar dan yakin kalau kesabaran kita itu tuh pasti akan membuahkan hasil yang baik pada akhirnya. Begitu guys. Jadi kayaknya sekali dulu untuk sharing aku hari ini tentang gimana caranya untuk kita menanggulangi ketidaksamaan dan juga ketidakrataan warna kulit pada muka dan juga pada badan kita. Semoga bermanfaat, dan thank you so much guys for watching Psoriasis Talk episode ke-44 kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.